Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmansyah dari kelas 12 TMPO SMK Negeri 2 Depok Sleman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AC mobil, yaitu mulai dari komponen-komponen serta fungsi, cara kerja hingga cara pengosongan dan pengisian freon pada AC mobil. Langsung saja, yang pertama yaitu komponen beserta fungsinya. Yang pertama yaitu komponen utama pada AC mobil. Komponen yang pertama yaitu kompresor. Kompresor memiliki fungsi menciptakan sirkulasi freon ke seluruh sistem AC mobil. Freon sendiri memiliki dua saluran, yaitu saluran hisap dan saluran buang. Saluran hisap terhubung dengan evaporator, sedangkan saluran buang terhubung dengan kondensor. Komponen yang kedua yaitu kondensor. Komponen ini berfungsi menyerap panas pada freon yang telah dikompresi. Selain itu, komponen ini juga berfungsi mengubah freon dalam bentuk gas menjadi cair. Yang ketiga, filter dryer. Filter dryer punya tugas menampung dan menyaring freon yang telah berbentuk cair. Di sisi lain, filter dryer juga akan mengeringkan uap air yang terdapat pada sistem AC mobil. Yang keempat yaitu expansion valve. Komponen ini memiliki fungsi mengubah freon cair ke dalam bentuk uap. Tujuan utamanya adalah membuat air bertekanan tinggi untuk disemprotkan ke evaporator. Selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator berfungsi menampung sementara freon yang sudah berubah menjadi dingin dalam bentuk uap sebelum melewati expansion valve. Yang keenam yaitu high pressure hose. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai saluran yang nantinya akan mengalirkan freon cair dengan tekanan tinggi. Dan seperti kami jelaskan, umumnya selang ini memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan dengan selang low pressure hose. Hal ini tentunya untuk membuat perbedaan tekanan yang nantinya dimanfaatkan untuk membuat sistem spraying bekerja. Yang ketujuh yaitu low pressure hose. Jika high pressure hose merupakan selang berukuran kecil yang akan digunakan untuk menyalurkan freon dalam bentuk cair, sementara low pressure hose ini merupakan selang yang memiliki ukuran lebih besar dibanding high pressure hose, di mana komponen yang satu ini bukan lagi akan menyalurkan freon dalam bentuk cair, melainkan sudah dalam bentuk gas bertekanan rendah dari evaporator yang kembali ke kompresor. Selanjutnya yaitu cooling fan. Komponen yang selanjutnya ini berfungsi sebagai kipas pendingin yang akan mendinginkan bagian kondensor AC mobil yang terletak di bagian depan radiator mobil. Ketika cooling fan berputar dan berhembus, maka suhu panas freon saat melewati kondensor akan berkurang. Selanjutnya blower. Berbeda dengan cooling fan, komponen AC mobil yang satu ini memiliki fungsi utama untuk menghembuskan udara melewati evaporator. Dan pada saat sistem AC bekerja, blower ini juga akan menjadi ventilator dari sistem ventilasi mobil. Yang ke-10 yaitu freon. Komponen ini adalah komponen yang sangat penting sebagai refrigeran. Freon sendiri merupakan gas khusus yang memiliki suhu normal dingin. Bahkan suhu freon sebelum didinginkan saja bisa mencapai 0 derajat Celcius. Selain itu, penggunaan freon juga lebih dikarenakan komponen ini mampu menahan radiasi yang lebih baik. Selanjutnya, komponen elektronik yang terdapat di sistem AC mobil, yaitu yang pertama magnetic clutch. Komponen elektrikal pertama dari AC mobil yang paling utama adalah magnetic clutch. Komponen ini akan mengatur kapan waktunya kompresor dapat bekerja meskipun puli masih tetap berputar. Hal ini tentu saja sangat diperlukan karena ketika kompresor bekerja, maka tekanan freon pun akan semakin tinggi. Tentunya ini akan berbahaya apabila tidak dihentikan. Yang kedua yaitu termostat. Komponen ini memiliki tugas untuk memberikan sinyal kondisi temperatur yang ada di dalam kabin ke kompresor dengan cara otomatis. Sementara di dalam komponen ini juga terdapat sebuah sensor yang akan mendeteksi suhu pada evaporator. Tidak hanya sampai di situ, termostat juga memiliki peranan penting karena akan menjadi pengatur kerja untuk kompresor AC. Selanjutnya yaitu pressure switch. Untuk mengamankan sistem kerja AC mobil, terdapat satu komponen yang
di mana di bagian dalam komponen ini terdapat sensor liquid yang secara otomatis akan bekerja dengan didasarkan pada tekanan yang ada pada sirkulasi gas freon dan temperatur suhu mesin. Selanjutnya yang keempat yaitu relay. Fungsi utama dari relay pada AC mobil tentunya untuk mengalirkan arus listrik ke magnetic clutch, blower motor, serta yang lainnya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kunci kontak. Yang kelima yaitu amplifier AC. Komponen terakhir dari AC mobil adalah amplifier AC. Komponen ini merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai relay otomatis, yang mana komponen ini nantinya akan menghubungkan dan memutus aliran listrik dari baterai ke magnetic clutch. Selanjutnya yaitu cara kerja pada sistem AC mobil. Cara kerja dari sistem pendingin AC dimulai dari kompresor. Pada kompresor AC terdapat magnetic switch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran puli dengan kompresor AC. Puli pada kompresor AC ini terhubung dengan putaran puli poros engkol melalui sabuk atau vibel. Ketika kunci kontak on, maka magnetic switch akan on dan akan menghubungkan antara putaran puli dengan kompresor AC sehingga kompresor AC akan bekerja memompa refrigeran atau freon untuk bersirkulasi. Refrigeran atau freon yang keluar dari kompresor AC akan berwujud gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Refrigeran dari kompresor AC ini selanjutnya akan dikirim ke kondensor. Kondensor pada sistem AC didinginkan oleh kipas pendingin, sehingga refrigeran yang melalui kondensor akan berubah wujud dari gas menjadi cair, dan tekanan pada refrigeran masih tinggi serta temperaturnya masih tinggi. Berubah wujud refrigeran disebabkan karena kondensor menyerap panas refrigeran. Pada kondensor dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip yang memiliki fungsi untuk menambah bidang permukaan pendinginan kondensor. Setelah refrigeran melewati kondensor, kemudian akan dialirkan menuju ke receiver dryer. Receiver dryer pada sistem AC ini berfungsi untuk menyerap air dan menyaring kotoran yang terbawa bersama refrigeran. Kotoran dan air yang tidak tersaring dan tidak terserap pada receiver dryer kemudian ikut mengalir ke sistem AC dapat berakibat mengganggu sistem AC dan dapat merusak komponen-komponen pada sistem AC. Refrigeran yang keluar dari receiver dryer akan berwujud cair dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Setelah refrigeran melewati receiver dryer, selanjutnya akan menuju ke katup ekspansi. Pada katup ekspansi, refrigeran akan dikabutkan sehingga tekanan dan temperatur refrigeran akan turun menjadi tekanan dan temperatur rendah. Pengkabutan ini terjadi karena pada katup ekspansi pada bagian katup ekspansi ini memiliki lubang keluar yang berukuran kecil, sehingga bila ada refrigeran yang memiliki tekanan tinggi melewati lubang katup ekspansi yang berukuran kecil ini akan berubah menjadi kabut. Setelah refrigeran melewati katup ekspansi, maka refrigeran akan menuju ke evaporator. Pada evaporator, refrigeran yang berbentuk kabut atau partikel-partikel kecil dan bertemperat rendah atau dingin saat melewati evaporator akan membuat komponen-komponen pada evaporator menjadi dingin. Udara akan ditekan oleh blower untuk keluar melalui evaporator, sehingga setelah udara ini melewati evaporator akan bertemperatur dingin karena panas udara akan diserap oleh refrigeran melalui evaporator. Untuk memaksimalkan pendinginan udara ini, maka pada evaporator dilengkapi dengan sirip-sirip. Refrigeran yang keluar dari evaporator akan berubah wujud menjadi gas dan bertekanan rendah serta bertemperatur dingin. Refrigeran ini dikirimkan kembali ke kompresor AC untuk ditekan atau dipompa kembali untuk bersirkulasi pada mesin AC. Cara kerja atau siklus kerjanya tersebut akan terjadi berulang-ulang ketika AC dinyalakan. Selanjutnya yaitu cara melakukan pengosongan freon pada sistem AC. Yang pertama yaitu pasang manifold gauge katup servis atau nipel kompresor dengan cara tutup kedua katup tekanan tinggi dan tekanan rendah manifold gauge. Pasang selang tekanan tinggi pada umumnya berwarna merah di nipel tekanan tinggi atau katup discharge kompresor. Pasang selang tekanan rendah pada umumnya berwarna biru atau hijau di nipel tekanan rendah atau katup section kompresor. Pasang selang warna kuning pada pompa vakum.
Yang kedua yaitu nyalakan pompa vakum. Yang ketiga, buka katup tekanan rendah dan tekanan tinggi manifold gauge. Yang keempat, tunggu sampai tekanan di dalam sistem AC benar-benar vakum. Kevakuman dapat ditunjukkan ketika jarum pada manometer tekanan rendah menunjuk pada tekanan min 30 PSI atau min 76 kg per cm persegi. Yang kelima, menutup katup tekanan rendah dan katup tekanan tinggi manifold gauge. Yang keenam, matikan pompa vakum. Kemudian cara pengisian freon pada sistem AC mobil, yaitu yang pertama, lepas selang kuning dari pompa vakum dan pasangkan selang kuning pada tabung refrigeran. Yang kedua, buka keran pada tabung refrigeran agar refrigeran dapat keluar. Yang ketiga, mengendorkan mur selang kuning yang menuju ke manifold gauge sesaat untuk menekan keluar udara yang ada di dalam selang kuning. Setelah itu kencangkan kembali mur. Yang keempat, buka katup tekanan rendah manifold gauge. Yang kelima, hidupkan mesin kemudian nyalakan AC pada kecepatan maksimum. Yang keenam, lihat side glass atau kaca penglihat untuk menentukan apakah refrigeran telah penuh atau belum di dalam sistem AC mobil. Jika refrigeran sudah terisi sesuai spesifikasi, maka tutup katup tekanan rendah manifold gauge. Selanjutnya atau yang ke-8, tutup keran pada tabung refrigeran. Dan yang terakhir yaitu matikan AC dan mesin mobil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem AC mobil. Bila mana banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.